jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita kembali boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama merayakan hari kelahiran Kristus, dan kita akan masuk di dalam ibadah Natal juga. Saya kembali mengingatkan kepada jemaat yang membawa handphone, boleh dinonaktifkan saja atau dipindahkan ke nada depan agar tidak mengganggu jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sesuai dengan protokol kesehatan, mohon untuk tidak melepas masker selama ibadah berlangsung, terus menjaga jarak dan tidak saling bersentuhan satu dengan yang lain. Baik Bapak Ibu, kita akan segera masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Allah yang kudus. Kita memberikan hormat dan penyembahan kita kepada Allah. Allah yang sudah begitu mengasihi kita, Allah yang sudah begitu senantiasa terus memberkati kehidupan. Mari jemaat kita mau angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Dengan penuh syukur kepada Allah. Oh
kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba Tuhan. Mari menyembah Dia. Mari kita sembah Dia dengan Haleluya, haleluya, haleluya. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Al-Masih. Tuhan Yesus, terima kasih
Kami dapat merayakan Natal itu karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, rahmat-Mu, pertolongan serta perlindungan-Mu yang terbukti nyata dalam seluruh perjalanan hidup kami, di suka duka kami. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami, dan kami hendak berkata haleluya bagi Tuhan. Terima kasih untuk dapat beribadah merayakan Natal. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan karena darah anak domba Allah yang telah menyuci kuduskan kami, melayakkan kami untuk jumpa Tuhan melalui ibadah. Karenanya urapilah kami, berkuasalah Roh-Mu atas kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenal Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Sadarkan kami Tuhan, bahwa ibadah ini disiarkan langsung di surga-Mu yang mulia, dan Engkau menyaksikan ibadah kami. Engkau melihat hati kami. Tunjukkan ya Tuhan, seluruh keberadaan hidup kami hanya bagi Tuhan. Berkenanlah bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Siapapun yang jumpa Tuhan pada saat ini pasti diubahkan Tuhan. Sakit jumpa Tuhan sembuh dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Yang susah, sedih, lemah, jumpa Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah, jumpa Tuhan, diberi jalan keluar yang terbaik. Karenanya Bapa, jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah Natal GKI Ebenezer adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita masih tetap berdiri. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan, dan kita mau katakan dari pulau dan benua, karena Yesus sudah lakukan. Aku puji
Kita akan masuk dalam penyalaan lilin pada pagi hari ini. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk mengingatkan kita bahwa tentang kelahiran Yesus yang sudah dinubuatkan dari beribu tahun lalu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Penyalaan lilin akan dilakukan oleh gembala sidang kita. Saya mengundang gembala sidang untuk maju. Lalu yang kedua, pengkhotbah Natal kita, Pendeta Censas Iman, SPH. Lalu untuk yang ketiga, dari perwakilan BPJ, Bapak Yusuf Batu SK. Sementara itu, marilah kita jemaat, kita akan menaikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 42.
kelahirannya akan memberikan pengharapan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Kita akan melihat pembacaan liturgi yang akan dibawakan oleh anak-anak India sampai dengan anak kelas 3 SD. Boleh mematikan liurnya. teknis yang dihadapi, kita akan masuk lanjut dengan acara pemberitaan firman Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk menaikkan satu pujian. Kita akan siapkan hati kita menerima pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sasmiman pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Ku percaya janji-Mu Tuhan yang selalu tergenapi di dalam hidup kami. Bapa yang
hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur sebagai umat ketebus-Mu, kami boleh berhimpun di tempat ini untuk menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu, beribadah kepada-Mu, menikmati hadirat-Mu, dan ini saatnya kami mau Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, nyatakan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu pada hari ini, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara online dari rumah mereka masing-masing. Urapan yang sama berlaku atas kami sekalian ya Bapa. Hamba berdoa supaya setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata-kata yang berasal dari Tuhan sendiri untuk meneguhkan dan menguatkan kami semua. Kami menyerahkan saat pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan menghatik segala kuasa-kuasa kegelapan supaya tidak diganggu dan dirintangi. Kami diberkati dengan firman-Mu pada hari ini. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mau sampaikan rasa ucapan terima kasih yang mendalam kepada BPJ, Pak Gembala, beserta seluruh BPJ dan panitia Natal dan juga seluruh jemaat di sini.
yang mempercayakan kepada saya untuk melayani mimbar Tuhan ini dengan pemberitaan firman Tuhan. Ini kali kedua saya di sini. Pertama pada saat almarhum Pak Pendeta Markus Yakub gembala di sini, dan Pak Pendeta Melvin sebagai wakil gembala atau asisten gembala yang pada saat itu. Saya saya tidak terlalu ingat persis bulan berapa, tahun berapa, perasaan saya sekitar tahun 2010. Waktu itu saya sedang magang pelayanan di tempat Pak Paul dan diberi kesempatan untuk mengunjungi jemaat-jemaat se-Jabodetabek. Nah, itu pertama kali saya diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Saya kira saya tidak perlu memperkenalkan diri karena tentu sudah kenal, sudah tahu. Tapi saya hanya mau katakan bahwa saya sudah berkeluarga, punya istri satu, punya anak dua, laki-laki semua. Anak pertama saya di STTJ Makassar, anak yang kedua kelas 2 SMP. Sekarang di Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Saya orang Kalimantan Selatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kepada nas kita. Tema kita pada tahun ini Gereja Kemeng Indonesia yaitu dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh MC tadi, yaitu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum kita maju untuk merenungkan bagian ini, saya ingin membawa kita membaca keseluruhan satu perikop ini. Di bawah judul perikopnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38, saya akan membacakannya ayat demi ayat. Firman Tuhan demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawat yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawat itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu bukan ucapan yang keluar dari mulut manusia. Itu sebab kenapa saya bawa kita membaca keseluruhan perikop ini, supaya mengingatkan kita pada konteks daripada kalimat ini ada. Kalimat bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu adalah berita dari utusan surga. Yang pertama malaikat Jibril, ketika dia mengunjungi Maria, dan Maria merespon kunjungan itu, wajar, sangat normal sekali kalau dia mempertanyakan, karena ini adalah suatu berita yang besar. Dia mempertanyakan bagaimana itu bisa terjadi, karena saya belum bersuami.
Artinya bahwa dia melandaskan pertanyaan itu pada proses nawar, pada proses akal sehat. Dia berpikir, berhitung-hitung secara akal, secara nalar, dan itu tidak mungkin terjadi. Maka oleh sebab itulah makanya malaikat itu menjelaskan kepada dia dengan menunjuk satu peristiwa ajaib juga yang dialami oleh seorang yang bernama Elizabeth, masih kerabat atau keluarga dari Maria. Elizabeth itu sudah lanjut umurnya. Elizabeth itu juga mandul, tetapi pada hari tuanya dia mengandung seorang anak dan sudah 6 bulan kandungannya itu. Lalu selanjutnya malaikat menjelaskan bahwa kenapa itu terjadi. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang bagi Allah tidak ada yang mustahil, pada bagian lain juga firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi saya ingin menekankan di sini adalah ketidakmustahilan bagi orang percaya dan ketidakmustahilan bagi Allah itu sesuatu hal yang berbeda. Walaupun sama-sama berbicara tentang hal besar, hal yang ajaib, hal yang identik dengan mujizat, tapi saya mau katakan bahwa ketika firman Tuhan berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil, artinya adalah bahwa kita melihat di dunia ini hampir segala sesuatu sudah bisa manusia buat. Orang yang tidak punya suami bisa dibuatkan bayi tabung, atau orang yang mandul bisa dibuatkan bayi tabung. Luar biasa manusia bisa berbuat apapun. Terus untuk berkomunikasi dengan kita dari sini bisa ditonton oleh orang di Amerika sana, dari benua manapun sudah bisa manusia buat ini. Luar biasa kemampuan berpikir, kemampuan inovasi, kemampuan kreativitas manusia. Kenapa demikian saudara? Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan sampai 28 itu, Alkitab berkata bahwa baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas segala ternak dan atas seluruh bumi. Dan itulah Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ada 3 potensi dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai wujud daripada gambaran Allah, yaitu kemampuan berpikir, kemampuan mentalnya, kemampuan daya ciptanya. Jadi dia memiliki kemampuan berpikir yang unggul sampai dia bisa menciptakan, bisa menemukan. Ada orang tidak setuju kalau kata menciptakan, karena seolah-olah bahwa ada banyak pencipta katanya begitu. Tetapi perbedaannya itu adalah Tuhan Maha Pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia menciptakan sesuatu pengembangan dari sesuatu material yang sudah ada, lalu dia menghasilkan sesuatu yang dari sesuatu yang sudah ada sebetulnya. Seperti misalnya Thomas Alva Edison misalnya, penemu listrik. Nah, terus siapa lagi misalnya penemu besar itu? Sebenarnya sudah ada dasar-dasarnya terlebih dahulu, lalu dia mengembangkannya menjadi sebuah penemuan seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah kesegambaran Allah dengan manusia dengan Allah adalah kesegambaran dalam sifat sosial, sifat kasih, sifat empatinya. Jadi manusia tidak diciptakan untuk hidup seorang diri saja, tetapi manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga adalah bahwa manusia memiliki kesegambaran dengan Allah dalam sifat moral. Jadi di dalam diri manusia itu ada potensi kekudusan, ada dorongan, keinginan untuk menjadi orang baik atau seperti itu. Nah, jadi kalau kita kembali kepada soal bagi Allah tidak ada yang mustahil itu artinya bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, segala sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, dilakukan, dikerjakan, ditemukan oleh manusia, diciptakan oleh manusia. Pesawat manusia sudah bisa buat, komputer manusia bisa buat, alat-alat telekomunikasi manusia bisa buat. Bahkan hari ini orang bisa bertamasa ke luar angkasa dan segala macam. Saking begitu canggihnya otak manusia itu, sebagai makhluk yang diciptakan unggul menurut cipta Allah, menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ada hal yang
manusia bisa melakukannya. Hanya Allah bisa melakukan hal itu. Itulah sebabnya mengapa dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apakah hal-hal yang hanya Allah dapat melakukannya, yang manusia tidak mungkin lakukan itu? Saudara bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dan seterusnya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab mencatat bahwa keadaan mereka ketakutan, mereka bersembunyi, mereka melarikan diri. Dan pada ayat yang ke-23 dalam kitab Kejadian itu dikatakan bahwa Allah mengusir mereka dari taman itu. Artinya bahwa mereka terputus hubungan dengan Allah. Sedangkan rencana Allah dari semula menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu adalah supaya manusia dapat bersekutu dengan dirinya, dengan diri Allah sendiri. Itu sebab kenapa cara menciptakan juga unik. Kalau kita berpikir ketika dia menciptakan yang lain-lainnya, itu dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 itu, pada mulanya Allah. Dia adalah permulaan dari segala sesuatu yang ada. Dia tidak diadakan dan tidak berpermulaan. Jadi asal muasal dari segala sesuatu yang ada berasal daripada Allah. Sebelum segala sesuatu ada, Allah ada. Dan Allah mengadakan segala sesuatu yang ada sampai hari ini. Dan dikatakan bahwa bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudera raya, lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Semuanya dijadikan hanya dengan berfirman, hanya dengan berkata. Saudara-saudara kita mengatakan bahwa kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Tapi kenapa dengan penciptaan manusia, kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, pada saat itulah Allah mengambil debu tanah lalu menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Dengan demikian manusia menjadi makhluk yang hidup. Kenapa dia tidak berkata jadilah manusia? Kenapa dia tidak langsung berfirman saja supaya manusia itu jadi? Kok dijadikannya dengan cara yang unik seperti ini? Dan satu hal saudara yang perlu saudara garis bawahi adalah bahwa firman Tuhan mengatakan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Arti kata makhluk yang hidup di situ adalah manusia itu ada permulaannya, tetapi tidak ada akhirnya. Permulaan manusia adalah permulaan Adam ketika Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya Adam. Jadilah Adam. Itulah permulaannya. Karena hidupnya itu bersumber daripada hidup Allah. Hidup yang ada pada manusia itu bersumber dari napas Allah. Karena Allah itu kekal, maka kekal juga kehidupan yang ada pada manusia itu. Itu artinya bahwa manusia ini adalah makhluk yang kekal, setara dengan kekekalan malaikat. Perbedaannya antara manusia dan malaikat, malaikat itu adalah makhluk roh, yang keberadaannya juga secara roh, yang diadakan dengan roh, dan hidupnya adalah kehidupan roh. Sedangkan manusia makhluk roh dan makhluk fisik. Sebagai fisik, dia memiliki sifat-sifat ragawi, itu indrawi. Ada 5 alat indera manusia. Indera penglihatan itu mata, indera penciuman itu hidung, indera pendengaran itu telinga, indera untuk meraba itu kulit, dan indera untuk mengecap itu lidah. Jadi ada 5 alat indera manusia. Maka disebut panca indera. Kelima alat indera manusia ini tidak dapat bersentuhan dengan Tuhan dalam kebesaran. Jadi tidak ada manusia dapat mengenal Allah secara indrawi. Karena dikatakan dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-16, Allah itu bersemayam di dalam tempat terang yang tidak terhampiri. Tidak satu pun yang dapat bersentuhan atau menghampiri kebesaran Allah. Itulah arti daripada
Allah Maha Besar atau Allah Akbar atau kebesaran Allah. Tapi anehnya saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan bahwa mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman ini. Kalau kita membayangkan kebesaran Allah, bumi ini, planet bumi ini hanya seperti sebutir debu di mata Allah dalam kebesaran. Bagaimana bisa Allah yang Maha Besar bisa berjalan-jalan dalam taman itu, bisa berbicara dengan manusia, manusia bisa mendengarkan suaranya? Berarti kalau dia bisa mendengar suaranya, itu persentuhan manusia dengan Allah secara indera pendengaran. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus firman Tuhan menjelaskan hal ini dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Artinya adalah bahwa setiap pernyataan Allah dalam perjanjian lama, baik di Taman Eden terhadap Adam dan Hawa, itu adalah Kristus sebelum dia datang sebagai manusia. Karena Allah dalam kebesarannya tidak mungkin dapat bersentuhan dengan manusia secara indrawi, tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tidak dapat berkomunikasi. Sedangkan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya untuk satu tujuan, untuk satu maksud, yaitu supaya manusia menjadi entitas makhluk istimewa ciptaan Allah yang bersifat ragawi dan bersifat roh adanya. Secara roh dia setara dengan malaikat, sama seperti malaikat, tetapi roh itu bersemayam di dalam tubuh raganya. Itu bedanya dengan malaikat. Dan di dalam kitab Imamat pasal yang ke-17 ayat yang ke-11, atau terbalik saya, pasal 17 ayat yang ke-11 bisa lihat antara dua itu. Dikatakan bahwa nyawa segala makhluk ada di dalam darahnya. Jadi perbedaannya, roh manusia, jiwa manusia yang kekal bersumber dari nafas Allah itu tadi, itu bersemayam di dalam darah kita. Makanya ketika orang potong rambut itu nggak ada orang teriak-teriak kesakitan. Orang potong kuku juga nggak ada teriak-teriak kesakitan. Kenapa? Karena tidak ada pembuluh darah di sana, tidak dialiri oleh darah. Nah, sakit itu adalah fenomena jiwa. Rasa sakit itu bukti bahwa adanya roh, adanya jiwa, adanya kehidupan di dalam tubuh ini. Di mana letaknya dia? Dia bersemayam di dalam aliran darah ini. Begitu orang meninggal dunia, maka rohnya ini, makanya akan disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dari Alkitab. Itu dalam kitab Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu yang berasal daripada Allah kembali kepada Allah. Apa yang berasal daripada Allah? Hidup manusia ini. Karena hidupnya ini bersumber dari nafas Allah. Begitu manusia meninggal dunia, seharusnya rohnya ini kembali kepada Allah, bersemayam di tempat yang kekal bersama dengan Allah yang kekal. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka terjadilah upah dosa ialah maut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti apa yang dimaksud dengan maut itu? Dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 itu cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus itu diceritakan bahwa dia miskin, hidup susah. Ada satu orang kaya, tidak disebutkan siapa namanya. Orang kaya ini setiap hari berpakaian mewah, tidak membayangkan akan adanya kematian. Mungkin dia tidak peduli Tuhan. Meninggallah Lazarus. Alkitab mencatat bahwa malaikat membawa dia ke pangkuan juga. Meninggallah pula orang kaya ini, dan dia dikuburkan. Sementara dia menderita sengsara di alam maut. Dia berseru kepada Abraham, suruh Lazarus itu turun untuk memberikan menyejukkan lidah saya dengan air. Tapi semuanya sudah terlambat. Apa
yang menderita sengsara itu adalah rohnya, kehidupan yang ada padanya. Tubuhnya, jasadnya tidak merasakan apa-apa, karena rasa sakit itu adalah fenomena jiwa. Ketika jiwa kita bersemayam di dalam tubuh kita, kejepit saja kita, ketendang kayu saja kita, rasa sakitnya luar biasa. Tetapi ketika kita meninggal dunia, tidak dirasakan sakit pada tubuh, tetapi dirasakan pada jiwa. Mengapa tubuh merasakan sakit? Ketika jiwa bersemayam di dalam. Ketika jiwa meninggalkan tubuh, hanya jiwa yang merasakan sakit, tubuhnya tidak. Nah, itu sebab kenapa Tuhan wajib menyelamatkan manusia. Semua agama memiliki konsep itu. Konsep bahwa Allah itu adalah penyelamat, meyakini bahwa Allah itu adalah penyelamat. Tapi persoalannya adalah pertanyaannya, bagaimana caranya Allah menyelamatkan? Tidak jelas semuanya. Yang paling jelas itu adalah Alkitab mengatakan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia datang ke dalam dunia, tapi dunia tidak mengenal Dia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Tapi setiap orang yang menerima Dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi caranya Allah menyelamatkan manusia adalah firman yang kekal, yang bersama-sama dengan Allah, yang keberadaannya ada bersama dengan Allah, tidak berpermulaan, tidak berakhiran. Dia tidak pernah terpisah daripada Allah. Dia sehakikat dengan Allah, dan Dia adalah Allah. Lalu Dia menyederhanakan diri dari Allah yang maha besar, yang tidak terhampiri oleh indera manusia, oleh makhluk yang namanya manusia. Pada masa lampau kepada Adam dan Hawa, firman itu yang adalah Allah itu menyederhanakan diri, sehingga Adam dan Hawa bisa mendengar suaranya. Adam dan Hawa bisa mendengar bunyi langkahnya di dalam taman itu. Dan ketika Adam dan Hawa hanya berpakaian dari daun kayu, Dia gantikan itu dengan kulit binatang. Ada kurban di sini, ada penumpahan darah di sini, dan itu adalah tuntutan daripada hukum Taurat. Hukum Taurat mengatakan hampir segala sesuatu menurut hukum Taurat disucikan dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan bagi dosa. Itulah cara Allah menyelamatkan manusia. Amin. Dia menyediakan darah kekal, darah sempurna. Pribadi Allah sendiri datang sebagai manusia supaya memenuhi tuntutan hukum Taurat, yaitu darahnya tertumpah untuk penyelamatan kita semua. Adakah manusia bisa melakukan hal ini? Tidak ada satupun manusia bisa melakukan ini. Itu sebab kenapa dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang itu artinya adalah yang hanya Allah bisa melakukan itu. Tidak ada manusia dapat melakukan itu. Sempurna seperti apapun dia, Nabi dan Rasul seperti apapun kehebatannya, tidak dapat melakukan itu. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, itulah yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Yang hanya dapat dilakukan oleh Allah itu sebab kenapa malaikat mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hebatnya karya Kristus di atas kayu salib. Maka dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 ini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Kapan itu dinyatakan? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan melawan dia. Tuhan mengambil kulit binatang dan mengenakannya kepadanya. Saudara, apa arti mengenakan pakaian dari kulit binatang?
Itu menunjukkan, itu mewujudkan kasih yang luar biasa dari Allah sendiri. Dia memperlakukan kita seperti anak bayi yang seorang ibu dengan penuh kasih mengenakan pakaian kepadanya. Itulah sikap Bapa terhadap kita. Dan karena jiwa manusia itu kekal adanya, dan jiwa yang kekal itu ketika dia karena dosa, dia harus mengalami maut. Karena firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Nah, karena upah dosa ialah maut, begitu orang meninggal dunia, rohnya itu tidak kembali kepada Allah. Tapi seperti yang dikatakan oleh Alkitab tentang orang kaya. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf saya harus menceritakan hal-hal yang sifatnya sedih dan terasa enggan sebenarnya untuk mengatakan. Mama saya meninggal waktu melahirkan saya. Dia meninggal di luar Kristus. Umur saya saat ini 47 tahun, berarti 47 tahun yang lalu. 1 tahun itu kan 360 hari, 365 ya. 1 tahun 365 kali 47 coba. 1 kali 24 ya. Suasananya apa yang dialaminya itu saya bayangkan seperti yang diungkapkan oleh orang kaya itu. Sampai dia mengusulkan supaya Lazarus turun untuk memberikan, menyejukkan lidah dengan setetes air saja begitu berarti. Itulah kenyataannya jika manusia tidak diselamatkan. Begitu dia menghembuskan napas terakhirnya, dia langsung menderita sengsara di alam maut itu. Yang disebut dengan siksa kubur dalam keyakinan saya. Itulah sebabnya kenapa Allah tidak tega membayangkannya. Bayangkan bahwa itu selama-lamanya, dan selama-lamanya. Tidak ada hitungan sekian tahun, tidak ada hitungan sekian abad, tapi selama-lamanya. Tidak tega Allah membayangkan jiwa yang kekal itu akan menderita seperti itu. Maka itu firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jalan satu-satunya itu adalah hanya firman harus menjadi manusia. Wajib datang dalam daging, wajib datang dalam tubuh, supaya dengan demikian dia dapat menumpahkan darah bagi penebusan, bagi penyelamatan jiwa ini. Maka oleh sebab itu saudara, setiap orang yang hatinya terpaut kepada Allah sebelum peristiwa Golgota itu diselamatkan. Itulah maka ada cerita tentang Lazarus itu. Itu kan belum Yesus mati itu. Yang menceritakan itu kan Yesus. Dan ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia berkata kepada salah satu dari dua penjahat yang disalibkan bersama dia. Satu bertobat, satu tetap tidak mau bertobat. Kepada yang bertobat dia katakan, pada hari ini juga, pada saat ini juga, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu berlaku mundur ke belakang ke Taman Eden kepada orang-orang anak-anak Adam itu yang hatinya terpaut kepada Allah, dan berlaku ke depan sampai kesudahan alam dari peristiwa Golgota 2021 tahun yang lalu. Tahun kita ini kan disebut tahun Masehi. Artinya pada saat Yesus di dunia ini, tahun 0 itu adalah peristiwa Golgota. Tahun 0. Maka saya katakan bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu berlaku mundur ke belakang berapa abad, berapa miliar tahun, berapa juta tahun, dan berlaku maju ke depan sampai hari ini sudah 2021 tahun, dan kita sebentar lagi akan memasuki tahun 2022. Semua orang yang mati dalam Kristus dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Pada waktu tanda diberikan, sangkakala Allah berbunyi, penghulu malaikat berseru,
Tuhan sendiri akan turun. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati turun di awal-awal. Orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit, hidup kembali. Tubuhnya itu diberi tubuh baru, tubuh kemuliaan. Jasadnya yang sudah tinggal tulang-tulang, rohnya yang dikumpulkan di Firdaus ketika dia meninggal dunia ini masuk kembali ke dalam tubuh. Itu sebab kenapa dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi, karena dia adalah firman, walaupun dia mengambil tubuh manusia, firman yang datang dalam daging, firman yang tidak berdaging menjadi daging, dia adalah Tuhan 100%, dia adalah manusia 100% dalam daging. Itu sebab kenapa dia bisa mati. Itu sebab kenapa dia disalibkan. Itu sebab kenapa dia bisa menumpahkan darahnya, demi supaya terjadi penebusan bagi jiwa-jiwa dari ancaman maut. Dan ketika dia dikumpulkan, dia hidup kembali, dia bangkit kembali, tubuhnya yang itu juga dapat bersentuhan dengan manusia secara indrawi, dapat diraba, dapat dipegang, dapat dilihat dengan mata, dapat didengar dengan telinga suaranya. Tubuh itu juga yang bangkit dan naik ke surga. Itu sebab kenapa ketika murid-muridnya itu mereka berkumpul pada hari kebangkitannya, setelah Yesus memberkati mereka, setelah Yesus memberikan amanat agung kepada mereka, Yesus terangkat naik ke surga. Mereka melongo menatap di atas, dan malaikat juga datang kepada mereka dan mengatakan, hai kamu orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat di atas? Yesus yang kamu lihat terangkat naik ke surga ini akan datang dengan cara yang sama. Cara seperti apa? Yaitu dapat dilihat, dapat disaksikan, tubuhnya itu juga. Jadi itu sebab kenapa dia menjadi yang seru. Kalau dia firman itu tidak datang sebagai manusia, tidak ada kebangkitan tubuh. Karena kebangkitan tubuh hanya terjadi oleh karena Kristus yang datang dalam tubuh. Dan di tubuhnya itu hidup dari kematian. Maka oleh sebab itu ada jaminan, kuburan-kuburan orang percaya akan menjadi kosong dari tulang-tulang. Dan rohnya yang dikumpulkan di Firdaus itu akan masuk kembali ke dalam tubuh. Demikianlah kita akan hidup selama-lamanya dan selama-lamanya. Jadi kita pulih kembali, manusia ragawi dan juga manusia roh. Malaikat tetap sebagai makhluk roh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh, inilah sempurnanya penyelamatan kita. Dan hanya Allah yang dapat melakukan itu. Itu sebab kenapa dikatakan bagi Allah tidak ada yang bisa. Selanjutnya saudara, dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa roh Tuhan, dalam ayat yang ke-3, roh Tuhan tidak akan selamanya lagi dalam diri manusia. Karena manusia itu sudah daging. Arti kata daging di situ itu adalah nafsu. Arti kata daging di situ itu artinya kehidupan biologis kita ini. Maka dalam dialog Tuhan Yesus dengan Nikodemus dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6, Yesus mengatakan kepada Nikodemus, yang lahir dari daging adalah daging, yang lahir dari roh adalah roh. Apa artinya lahir dari daging? Saya ini kan lahir dari daging. Terjadi pembuahan di dalam rahim mama saya, hasil dari hubungan antara ayah saya dan mama saya. Semua itu kan nafsu. Jadi arti kata daging di sini adalah nafsu. Semua yang lahir dari nafsu mewarisi nafsu dan bersifat nafsu. Semua yang lahir dari nafsu ini mewarisi dosa. Karena Mazmur 51 ayat 7 dikatakan, dalam dosa aku dikandung ibu, dalam pelanggaran aku diperanakan. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa lepas dari yang namanya nafsu? Bagaimana mungkin manusia bisa lepas dari yang namanya dosa? Maka oleh sebab itu dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 dikatakan, manusia itu kecenderungan hatinya adalah jahat, sampai membuat Tuhan menyesal menjadikan manusia. Keadaan yang demikian itu tidak ada satupun manusia bisa merubahnya. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Itu sebab kenapa dikatakan bagi Allah tidak ada yang bisa. Dan kalau kita melihat tentang Yesus,
dicatat oleh Matius dalam kitab Injil Matius yang menceritakan tentang peristiwa Natal itu. Yusuf mengambil Maria sebagai istri, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Yesus dilahirkan. Jadi yang lahir dari roh, tidak ada manusia di muka bumi ini yang lahir dari roh, hanya Yesus. Karena hanya Yesus, maka Petrus dalam pledoinya yang dicatat oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 4 itu pledoi dalam dunia hukum. Jadi Petrus ini peristiwanya dia diadili di depan mahkamah agama. Di depan mahkamah agama itu, Petrus itu diberi kesempatan untuk menyampaikan nota pembelaan. Nota pembelaan itu namanya pledoi. Tetapi Petrus tidak membela diri, tetapi dia berkhotbah. Salah satu khotbahnya yang luar biasa, saudara. Dan itu adalah kunci dari segala kunci kehidupan ini. Dia jelaskan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Di bawah kolong langit ini yang diberikan Allah kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Kenapa demikian? Ada 4 alasan. Yang pertama, karena hanya Yesus adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal itu menjadi manusia, menjadi daging. Nabi dan Rasul yang pernah hadir dalam dunia ini, tidak ada satupun yang adalah manusia firman, yang adalah Tuhan yang kekal. Jiwa yang kekal wajib harus ada, mustahil tidak ada. Hanya bisa diselamatkan oleh yang kekal itu. Lalu apa arti darah kurban dalam perjanjian lama? Alkitab mengatakan itu adalah gambaran tentang peristiwa Kristus, penuntun kepada keselamatan, penuntun kepada Kristus, penunjuk jalan kepada Kristus. Semacam nubuatannya saja apa yang terjadi tentang Yesus. Penggenapannya adalah yang terjadi di atas kayu salib. Apa yang terjadi di masa lalu? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengambil kurban, mengambil hewan, ambil kulitnya. Kalau kulitnya diambil, masa kan binatang itu loncat-loncat tanpa kulit? Berarti kan ada korban di sini. Korban itulah gambaran tentang karya Kristus di atas kayu salib. Betapa sempurna penyelamatan kita. Karena itu berasal daripada Allah, dan Allah sendiri, pribadi Allah sendiri yang datang sebagai korban. Dan itu sempurna adanya. Itu sebab kenapa Petrus berkata, dan keselamatan hanya ada di dalam siapapun, di dalam nama Yesus. Tidak diberikan Allah kepada siapapun itu. Di bawah kolong langit ini, hanya kepada Yesus olehnya kita dapat diselamatkan. Alasan yang kedua, hanya Yesus yang lahir dari roh. Kalau tadi dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6, yang lahir dari daging adalah daging. Mari kita hidup. Manusia yang pernah hidup di dalam dunia ini, siapa yang tidak pernah lahir dari daging? Hanya Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Maka gambaran Allah berubah menjadi gambaran Adam. Manusia pada hakikatnya diciptakan dengan unik, dengan unggul, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi yang terjadi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada 2 gambaran kehidupan. Manusia gambar Allah dan manusia gambar Adam. Manusia gambar Allah digelarin anak-anak Allah, yaitu keturunan Set, pengganti Habel. Manusia gambar Adam digelarin anak-anak manusia. Terjadilah kawin mengawin di antara mereka ini, dan melahirkan keturunan yang jahat-jahat luar biasa. Sampai Tuhan harus memusnahkan mereka dengan air bah. Tersisalah manusia gambar Allah yang ada pada Nuh. Lahir lagilah keturunan Nuh ini, dan kita melihat bahwa sifat manusia penuh dengan sifat-sifat dosanya. Kenapa? Karena yang lahir dari roh adalah roh, yang lahir dari daging adalah daging. Jadi sifat dagingnya inilah yang mewajibkan, yang membuat manusia tidak dapat bersekutu dengan Allah. Dan untuk dapat memulihkan persekutuannya dengan Allah,
maka firman yang harus datang sebagai manusia. Itu sebab kenapa dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan, setiap orang yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu dan sesungguhnya yang baru telah datang. Amin. Agama tidak bisa membuat manusia menjadi ciptaan baru. Hanya Kristus yang dapat menjadikan manusia ciptaan yang baru. Karena dia adalah pribadi Allah yang datang ke dalam dunia. Itu dia. Alasan yang ketiga, kenapa hanya Yesus juru selamat? Karena hanya Yesus yang mati di atas kayu salib dinubuatkan miliaran tahun sejak di Taman Eden dinubuat. Dalam Mazmur pasal yang ke-22 disebut sebagai Mazmur Mesianik, yaitu nubuatan tentang Kristus. Di sana dikatakan bahwa mereka menusuk tanganku dan kaki. Istilah menusuk kaki dan tangan itu sebetulnya adalah nubuatan tentang salib. Dan itu salib itu adalah cara ponis hukuman mati. Jadi pidana maksimal itu adalah hukuman mati. Setiap negara melaksanakan hukuman mati itu sudah harus ada ketentuan undang-undang, ketentuan hukum mengatur sebelum ponis pidananya itu dilakukan. Di Indonesia dengan cara ditembak, di Arab Saudi dengan cara dipancung, di Irak dengan cara digantung, dan negara-negara mana lagi bisa. Di negara kerajaan Romawi pada zaman Yesus tahun 2021 tahun yang lalu, cara eksekusinya adalah dengan cara disalib. Pada zaman kerajaan Darius, kerajaan Babilonia, cara eksekusi matinya adalah dilemparkan ke dalam perapian atau dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, hukum yang namanya hukum, ponis hukuman maksimal, kalau dilakukan dengan cara yang tidak seperti itu ilegal. Pembunuhan namanya. Walaupun orang itu diponis hukuman mati. Ini digiring nih orang nih, ponis hukuman mati, dibawalah ke sana untuk ditembak. Tiba-tiba di jalan disodok orang oleh orang yang membawanya ini. Orang yang nyodok ini harus dihukum karena itu pembunuhan. Walaupun orang ini memang digiring dibawa untuk diponis hukuman mati di sana, karena undang-undang mengatakan harus ditembak. Setelah dia ditembak, diotopsi dia, penyebab kematiannya apa? Betul nggak karena ditembak? Kalau ternyata salah, maka dihukumlah orang itu, dicari siapa pelakunya. Itu maknanya hukum. Nah, ketika Yesus dinubuatkan pada waktu Daud, Alkitab kan bilang 14 keturunan dari Abraham sampai kepada Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan di Babel, 14 keturunan dari pembuangan di Babel sampai kepada Yesus. Artinya 2 kali 14 keturunan. Jarak antara peristiwa penyaliban itu dengan nubuat ayat Mesianik ini, Mazmur Mesianik, nubuatan Daud tentang kematian Yesus dengan cara ditusuk, pakaiannya dibagi-bagi. Ini kan namanya bukan melalui prediksi manusia. Waktu-waktu lalu ada tsunami Aceh, ada yang mengklaim, oh itu kan sudah dinubuatkan oleh Loren, siapa namanya itu? Sekian tahun yang lalu. Semua itu bisa diprediksi. Kita bisa lihat ini geseran bumi, lempeng ini akan bertabrakan dengan ini, akan terjadi ini. Bisa secara ilmu pengetahuan. Tetapi ini kan tidak mampu disentuh dengan ilmu pengetahuan. Peristiwa penyaliban Yesus ribuan tahun sebelum peristiwa ini, dan itu terjadi. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Abraham disuruh mengorbankan anaknya, lalu disediakan oleh Tuhan seekor domba jantan yang tersangkut tanduknya di belukar, dan itulah yang dikorban. Ini nubuat tentang peristiwa Golgota 2021 tahun yang lalu. Betapa sempurnanya penyelamatan kita semua. Sesuatu yang terjadi tidak terjadi ujuk-ujuk secara kebetulan. Kekristenan bukan atas dasar klaim-klaiman. Orang bahkan berusaha untuk mematahkan segala argumentasi iman Kristen ini. Tetap iman Kristen, apa yang kita imani ini adalah kebenaran. Dan yang terakhir adalah mengapa hanya Yesus juru selamat itu? Karena hanya Yesus yang mati dan bangkit dan tidak pernah mati lagi. Saudara bisa ke kuburan siapa saja orang-orang hebat, nabi-nabi. Yusuf diangkut tulang belulang yang dibawa keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Bagaimana caranya? Supaya kita dapat mengalami peristiwa yang difirmankan oleh Tuhan ini. Bagi Allah tidak ada yang masalah. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu diselamatkan. Jadi, walaupun semua manusia muka bumi ini tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tidak bisa mengubah kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Untuk kepentingan manusia, karena manusia tidak dapat bersentuhan dengan Allah secara indrawi. Untuk kepentingan manusia, supaya manusia dapat kembali bergaul dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Untuk kepentingan manusia, supaya jiwanya tidak menderita sengsara di alam maut. Maka firman yang hidup itu, firman yang menjadikan segala sesuatu, harus menjadikan dirinya dalam daging, hadir dalam daging. Kehadirannya dalam daging itulah kita rayakan kelahirannya 2021 tahun. Dan kehadiran yang demikian itu disebut Immanuel, Allah yang menyertai. Artinya bahwa kebenaran Dia tentang Dia sebagai Allah tidak dipengaruhi oleh kelahirannya, tidak diubah oleh kelahirannya. Kelahirannya hanyalah sebagai suatu proses alamiah manusia, sebagaimana manusia ada. Jadi Dia Tuhan 100%, Dia manusia 100%. Sebagai Tuhan, Dialah Tuhan penyelamat. Sebagai manusia, Dialah dapat menumpahkan darahnya, dan tubuh yang mati itu dan bangkit itu menjadi yang sulung menjamin kebangkitan kita semua. Jadi saudara yang dikasihi, bagaimana caranya kita menyelesaikan yang tadinya firman Tuhan katakan, Roh Tuhan sudah tidak ada lagi pada manusia ini, karena dia berbuat dosa. Maka dikatakan dalam Yesaya 36 ayat yang ke-20 sampai 20. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, batin yang baru, dan Rohku akan kuberikan tinggal di dalam diri. Inilah saudara pengalaman spiritual setiap orang percaya. Wajib mengalami 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa pentahiran oleh air jernih. Air jernih itu adalah darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Dan peristiwa itu sudah harus melahirkan hati yang baru, batin yang baru. Maka kita dijadikan manusia baru. Dan yang terakhir, keadaan yang demikian itulah memungkinkan Roh Kudus tinggal di dalam diri. Jadi kita ini memiliki 2 kuasa. Kita ini sebenarnya sakti mandraguna, lebih daripada orang-orang yang ahli sihir yang luar biasa itu. Kita ini kuasa yang pertama adalah kuasa sebagai anak Allah. Kuasa sebagai anak Allah itu yaitu Yesus sang firman diam di dalam diri kita. Luar biasa kuasa seperti itu. Lalu yang kedua, ketika murid-murid berkata, kapan engkau memulihkan kerajaan Bani Israel? Jawaban Yesus dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, engkau tidak perlu tahu kapan waktu, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke dunia. Kapan peristiwa itu terjadi, saudara? 10 hari sesudah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun di atas rasul-rasul. Dan peristiwa itu disebut peristiwa Pentakosta. Dan hari ini adalah, saat ini adalah masa Pentakosta, masa karya Roh Kudus. Saat ini setiap orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia dapat minta Roh Kudus untuk mendiamnya, dan 1 kali untuk selama-lamanya. Jadi semua yang tidak mungkin manusia lakukan sudah dilakukan oleh Allah. Tidak mungkin kita bisa mengembalikan Roh Allah ke dalam diri kita, karena Roh Allah telah meninggalkan manusia itu. Dikatakan dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-3. Tapi sekarang fakta Alkitab mengatakan bahwa oleh karya Kristus di atas kayu salib, maka tubuh kita ini menjadi tempat kediaman Roh. Kembali kita layak memanggil Allah itu Bapa. Kita menjadi sekutu bagi Allah. Dan ketika kita meninggal dunia, kapanpun itu terjadi, saat itu juga seperti Yesus berkata, pada saat ini juga engkau bersama-sama dengan kami di Firaun.
Bapak Ibu Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua perkara lain dapat dikerjakan oleh manusia. Perkara ini tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia inilah hanya dikerjakan oleh Allah. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada siang hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Mu di peristiwa Natal ini. Kami sungguh bersyukur karena Yesus yang menyatakan diri dalam tiang api dan tiang awan pada masa lalu. Yesus yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub dalam rupa malaikat di masa yang lalu. Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Musa dalam belukar yang menyala pada waktu yang lalu. 2021 tahun yang lalu, Tuhan yang sama hadir dalam daging. Tuhan yang sama melawat kami sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kami. Oleh sebab itu, apapun persoalan dalam hidup kami, tidak ada yang mustahil Tuhan akan menyelesaikannya. Apa yang telah hilang dari hidup kami, tidak ada yang mustahil Tuhan dapat kembalikannya. Apa yang kami gumuli pada saat ini, tidak ada yang mustahil Tuhan kabulkan dan jawab saat ini. Karena tidak ada yang mustahil bagimu. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Dan dikuatkan kembali bahwa apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia itu yang dilakukan oleh Allah. Dan mari kita meresponi dengan menerima keselamatan yang Tuhan sudah siapkan dari kita. Puji Tuhan. Apakah video sudah? Kalau begitu kita akan menyaksikan pembacaan liturgi dari anak-anak sekolah minggu dan juga pujian yang akan disampaikan oleh anak-anak sekolah minggu kelas besar. Lukas 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Salam, hai engkau yang dikabulai Tuhan, memberkati engkau. Jangan takut hai manusia, engkau beroleh sesuatunya diadakan. Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Demikianlah firman Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 27. Tuhan Allah segala mampu adakan sesuatu yang rusak dan begitu. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 11. Dalam nama Yesus segala ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi.
setuju demikian firman Tuhan. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Amin. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tidak ada yang bersaing bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23b. Tuhan untuk kesaksiannya. Udah lama ya kita nggak ketemu dengan anak-anak sekolah kita, bahkan ada opanya nggak kenal cucunya. Tanya dia siapa? Oke, baik Bapak Ibu, kita untuk persembahan kita pada pagi hari ini dapat dilakukan di kantong di belakang sana, atau kalau mau transfer persembahannya dapat ditransfer ke rekening gereja yang biasanya dituliskan di grup WA kita. Kita sudah tiba di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita tutup dengan satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya
Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Kebenaran firman-Mu telah menyapa kami. Luar biasa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh rangkaian ibadah kami, Bapa sudah memimpin, dan kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami menjadi berkat kemanapun Tuhan mengutus kami, menjadi terang dunia, garam dunia, menjadi pengaruh yang memberkati kemanapun Tuhan menempatkan kami. Di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tempat berkarya, jadikan kami ragi yang mengkabirkan seluruh adonan. Karenanya Bapa, berkatilah kami. Berkatilah kami ya Tuhan, dan utuslah kami. Saudara yang kekasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, Raja di atas segala raja. Lalu imanilah Dia, tadahkan tangan-Mu, dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus, ada menyertai kita siang hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya, surga dan bumi. Silakan duduk saat duduk sejenak. Ya Bapak Ibu, perayaan Natal pada pagi hari ini tidak lepas dari kerjasama dari para panitia, PPJ, juga youth yang sudah merencanakan dengan baik. Kita akan mendengarkan kata sambutan, jangan beranjak dulu dari bangkunya. Kita akan dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal tahun 2021, Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Jeremias Manggalian MPH. Silakan. Pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa Dia telah pelihara kita bisa rayakan Natal di tahun ini. Yang kedua, saya sangat diberkati oleh hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pendeta H, saya pikir ini tadi Hussein, rupanya Pak Hussein. Sas Diman, STH, SH, MH. Saya sempat berbincang-bincang tadi dengan beliau, ternyata latar belakangnya, makanya tadi ada Ibrahim, ada Allah, latar belakangnya ternyata udah mengerti ya. Itu oleh anugerah Tuhan, dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan menjadi hamba-Nya. Terima kasih Pak. Jangan 2 kali, tapi sering-sering. Dan beliau adalah
Sekretaris Umum Gereja Kemah Injil Indonesia. Jadi kita dilayani orang pusat hari ini. Makanya saya bilang ke Sudirman, datang cepat, jangan sampai orang pusat datang kita belum ada, bikin malu saja. Ya, berikut saya ingin sampaikan Natal kita diselenggarakan secara sederhana seperti ini karena memang situasi pandemi. Jadi langsung ditunjuk waktu itu kita sama-sama rapat, ketuanya sudah gembala sidang langsung dan BPJ lah semua yang jadi panitia, dan luar biasa kerjasama yang baik dapat terlaksana. Dan saya ingin berterima kasih semua BPJ sudah bekerja keras dan dapat menyelenggarakan Natal kita. Jangan terima balasan dari saya, terima balasan dari Tuhan Yesus. Amin. Dan itu pasti. Jemaat yang setia, terima kasih banyak sudah mendukung dalam doa dan dana untuk semua tujuan kita. Pada akhirnya saya ingin menyampaikan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selanjutnya kita akan memberikan bingkisan kepada pembicara kita pada pagi hari ini, Pendeta Sartuman. Lalu kemudian kita juga akan memberikan bingkisan kepada gembala sidang kita dan juga ibu sebagai wakil gembala sidang. Saya persilakan untuk diri tengah dan bingkisan akan disampaikan oleh Pak Onesimus. Saya minta kesediaannya. Terima kasih untuk seluruh pelayanan yang sudah diberikan pembicara kita dan juga gembala sidang kita sepanjang tahun 2021. Kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Nanti kita tidak perlu bersalam-salaman ya Bapak Ibu karena ada prokes yang harus kita taati. Kita boleh mengucapkan selamat hari Natal kepada seluruh jemaat, dan saya secara pribadi mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2022. Dan kiranya kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah tanggal 25 Bapak Ibu kita akan melakukan secara tatap muka di jam 9 pagi dan hanya ada satu sesi ya. Hanya ada satu sesi, lalu kemudian ibadah raya tetap dilakukan pada tanggal 26 Desember pukul 9 dan hanya satu sesi juga. Lalu untuk ibadah tahun baru tidak ada, akan digabung dengan ibadah raya di tanggal 2 Januari 2022 disertai dengan perjamuan khusus dan akan dimulai pukul 9. Hanya satu sesi juga, hanya satu sesi juga. Silakan.